Assalamualaikum, belajar lagi di kelas Farisdi. Kembali Farisdi mengingatkan agar belajar maksimal, lakukan dua kata kunci, fokus dan terlibat. Fokus artinya tidak ada aktivitas lain selama menyimak video ini. Terlibat dengan cara 1. Buat catatan dalam bahasa sendiri. 2. Kerjakan contoh soal sebelum menyimak pembahasan. 3. Jawab kuis. 4. Diskusikan dengan teman-teman. Kemudian 5. Tanyakan di kolom komentar jika ada hal yang kurang dimengerti. Mari kita mulai. Oke, langsung saja kita bahas soal kuis kita. Seorang pecinta alam menempuh lintasan lurus dari kaki bukit sampai ke puncak bukit dengan laju tetap 2 meter per sekon. Kita misalkan dulu ya, kaki bukitnya misalnya titik A, kemudian dia naik sampai ke puncak bukit ya, misalnya titik B. Nah, kita nggak tahu ya, nggak dikasih tahu jaraknya berapa atau panjang lintasnya berapa. Nah, terus gimana? Ya, kalian misalkan aja. Boleh misalkan pakai variabel huruf, boleh misalkan pakai angka. Saya akan menggunakan pemisalan dia pakai variabel aja, misalnya kita sebut X gitu jaraknya ya dari A ke B. Kemudian sampainya di puncak tanpa istirahat dia turun kembali melalui lintasan yang sama sampai di kaki bukit dengan laju tetap 3 meter per sekon. Jadi ada dua gerakan yang diceritakan dalam soal ini. Ada gerakan naik ya. Jadi ketika berangkat dari A ke B ya, dari sini naik sana. Nah, ini laju tetap ya, gerakan dari A ke B. Kemudian nanti sampainya ke puncak dia turun lagi ya, dia balik arah ya, sampai lagi titik A. Jadi gerakannya A ke B, B ke A. Tentukan besar kecepatan rata-rata dan laju rata-rata dari awal sampai akhir gerakan. Oke, kita bahas dulu yang kecepatan rata-rata ya. Kecepatan rata-rata saya pakai tanda V vektor dengan R. Nah, itu adalah perpindahan ya, delta S, delta R juga boleh ya, bagi delta T. Nah, karena posisi awal dan akhirnya sama ya, dari A kembali ke A lagi, berarti perpindahannya sama dengan 0. Delta T-nya ya apapun lah itu delta T-nya, tapi karena pembilangnya sama dengan 0, ya berarti kecepatan rata-ratanya sama dengan 0. Ingat-ingat ya, karena kembali ke semula. Nah, yang perlu dihitung secara matematis kita untuk pertanyaan yang kedua, yaitu laju rata-rata ya. Laju rata-rata, ingat ya, laju rata-rata itu adalah jarak dibagi dengan selang waktunya ya. Jadi kalau tadi kita misalkan dia berangkat dari A ke B itu menempuh lintasan X, maka nanti pulang lagi tentu X lagi, karena kan melalui lintasan yang sama. Jadi jarak tempuhnya berangkat dan pulang jadi 2X, pergi dan pulang. Nah, waktunya adalah ya, kita tulis saja misalnya waktu dari ketika berangkat tuh A ke B, TAB, kemudian ketika pulang, ketika turun waktunya TBA. Nah, jadi kita tinggal mencari waktunya ya, waktunya itu berapa TAB dengan TBA. Caranya gimana? Ya, caranya kita lihat gerakan satu-satu ya, dari A ke B, kita tulis ke sebelah sini, A ke B. Nah, itu kan laju rata-ratanya, VAB-nya, nah itu kan sama dengan jarak tempuhnya X dibagi waktunya TAB. Nah, masukin angkanya, kita akan dapatkan VAB-nya 2 disebutkan ya, X dibagi dengan TAB. Jadi dari sini kita akan dapat TAB-nya, tinggal pindah ruaskan aja, berarti X dibagi dengan 2. Dengan cara yang sama untuk gerakan dari B ke A, tentu lajunya VBA itu sama dengan X dibagi dengan TBA. Nah, ini sama dengan 3 kan ya. Nah, dari sini kita akan dapatkan TBA-nya waktu untuk turun itu sama dengan X dibagi dengan 3. Nah, kita udah tahu nih TAB-nya X per 2, TBA-nya adalah X per 3. Masukin ke rumus yang awalnya tadi ya. Jadi 2X dibagi dengan X dibagi 2 ditambah dengan X dibagi 3. Nah, saya pindahkan agak ke kiri sini ya, biar cukup tempatnya. Jadi kita akan punya 2X dibagi, yang bawah sana samain penyebutnya, jadi 3X tambah 2X dibagi dengan 6. Ya, 6-nya naik ke atas, jadi 12X, di bawah 2 tambah 3, jadi 5X ya. 5X, jadi X-nya coret, 12 dibagi 5. 12 bagi 5 itu 2,4 meter per sekon gitu ya. Bisa dipahami? Oke, sip. Nah, Pak, boleh nggak ketika saya misalkan dengan angka? Udah saya bilang tadi boleh aja ya. Angkanya berapa ya? Angkanya misalkan aja berapapun boleh, tapi kira-kira yang mudah dihitung ya. Yang mudah dihitung itu berapa? Tipsnya adalah kita lihat di sini ada angka 2, di sini ada angka 3. Yang paling mudah adalah pakai bilangan kelipatannya ya, kelipatan 2 dan kelipatan 3. Yang paling mudah berapa? Yang paling mudah 6 gitu ya. Ya, 6 meter. Tapi bukit 6 meter ya, cukup lah, bukitnya kecil banget berarti ya 6 meter. Nggak apa-apa 6 meter ya. Jadi ya kita misalkan aja 6 meter. Nah, kalau kita misalkan 6 meter berarti nanti ketika berangkat dari A ke B ya, itu sama dengan 6 meter, berarti kan V dikali T kan. Jadi berangkatnya berarti 6 sama dengan 2 dikali TAB.
Nah, dapat dari sini TAB-nya sama dengan 6/2, 3 sekon. Ya, kemudian dari B ke A. B ke A itu kan 6 meter juga kan, sama dengan V kali T juga. Masukin angkanya 6 sama dengan 3 dikali dengan TBA. Nah, dari sini dapat apa? Ya, TBA-nya sama dengan 2 sekon. Ya, nah dari situ kalian masukin ke rumus yang tadi laju rata-rata. 2X berarti berangkat 6 meter, pulang 6 meter. Berarti 6 tambah 6, 12. Dibagi dengan waktu untuk berangkatnya 3 sekon, waktu untuk pulangnya 2 sekon. Jadi 12 dibagi 5. 12 bagi 5, 2,4 meter per sekon. Sama kan dengan yang tadi ya? Oke, sip. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kalau belum silahkan tanya di kolom komentar. Selamat dan terima kasih Anda telah berhasil belajar sampai tuntas. Saya doakan supaya tetap sehat, semangat, dan aktivitas penuh manfaat. Sampai jumpa di video-video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.